Bayangkan, sebuah bangsa yang dipimpin oleh seorang presiden selama lebih dari 20 tahun. Awalnya dipuja, kemudian ditakuti, hingga akhirnya dibenci. Filipina di bawah Ferdinand Marcos adalah contoh bagaimana kekuasaan yang terlalu lama bisa berubah menjadi tirani. Dan bagaimana suara rakyat, dengan doa dan keberanian, mampu menumbangkan seorang diktator tanpa peperangan besar. Inilah kisah People Power Revolution yang mengubah wajah Filipina dan juga dunia. Ferdinand Marcos pertama kali terpilih sebagai presiden Filipina pada tahun 1965. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, berwibawa, dan penuh karisma. Di masa awal pemerintahannya, rakyat berharap banyak, pembangunan infrastruktur berjalan, dan Filipina tampak menuju masa depan cerah. Namun, kekuasaan seringkali menggoda. Pada tahun 1972, Marcos mendeklarasikan darurat militer, alasannya, untuk menjaga stabilitas, dan melawan ancaman komunis. Namun kenyataannya, darurat militer itu, justru menjadi jalan bagi Marcos, untuk memperpanjang kekuasaan. Partai politik dibungkam, media dibatasi, oposisi ditangkap, dan rakyat hidup dalam ketakutan, meski di permukaan negeri itu tampak tenang. Dengan tangan besi, Marcos memperkuat posisinya. Ia dibantu oleh istrinya, Imelda Marcos, yang terkenal dengan kemewahan hidupnya, ribuan koleksi sepatu, gaun, dan pesta-pesta mewah. Di balik itu semua, korupsi merajalela. Hutang luar negeri membengkak, ekonomi merosot, sementara rakyat kecil semakin menderita. Filipina perlahan berubah menjadi negara dengan kesenjangan besar, penguasa hidup dalam kemewahan, rakyat hidup dalam kesulitan. Tirani tidak bisa bertahan selamanya. Perlawanan mulai tumbuh. Salah satu tokoh penting adalah Benigno Ninoy Aquino Jr., seorang politisi oposisi yang berani menentang Marcos. Namun tahun 1983, ketika Ninoy kembali dari pengasingan di Amerika, ia ditembak mati di Bandara Manila. Kematian Ninoy menjadi pemicu besar. Rakyat marah, demonstrasi muncul di mana-mana. Nama istrinya, Cory Aquino, perlahan menjadi simbol perlawanan rakyat. Marcos mencoba meredam gejolak dengan mengumumkan pemilu kilat tahun 1986. Namun, pemilu itu penuh kecurangan. Kemenangan Marcos diumumkan, tapi rakyat tahu itu dusta. Lalu tibalah momen yang dikenal dengan People Power Revolution. Tanggal 22 Februari tahun 1986, jutaan rakyat Filipina berkumpul di Jalan Epifanio de los Santos Avenue, atau EDSA, di Manila. Mereka bukan membawa senjata, mereka membawa doa, rosario, dan harapan. Biara-biara Katolik membunyikan lonceng. Para pastor dan biarawati memimpin doa di jalanan. Musik, nyanyian, dan sorakan rakyat memenuhi udara. Tank militer dikirim untuk membubarkan massa. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tentara menolak menembaki rakyat. Sebagian besar bahkan bergabung dengan demonstran. Para ibu-ibu menyodorkan bunga dan makanan kepada tentara. Adegan itu menjadi simbol kekuatan rakyat yang damai atau people power. Selama 4 hari, EDSA dipenuhi lautan manusia. Mereka bersatu, dari anak kecil, mahasiswa, buruh, hingga pemimpin agama. Dan pada akhirnya, tekanan rakyat tak terbendung lagi. Pada tanggal 25 Februari tahun 1986, Ferdinand Marcos dan keluarganya melarikan diri ke Hawaii dengan bantuan Amerika Serikat. Corazon Aquino kemudian dilantik sebagai presiden Filipina yang baru. Kekuasaan Marcos, yang telah bertahan selama lebih dari 2 dekad, runtuh hanya dalam hitungan hari. Semua itu terjadi, bukan karena perang, tapi karena rakyat yang bersatu. People Power Revolution menjadi inspirasi dunia. Ia membuktikan bahwa rakyat yang bersatu, dengan keberanian dan keteguhan, mampu menumbangkan tirani tanpa kekerasan. Dari sorakan rakyat Filipina, lahirlah sebuah revolusi damai yang menggetarkan dunia.